Samudro Bramantio, biasa dipanggil Bram. Kami dari Satria Farm, tepatnya di Desa Kuncen, RT 1 RW 13. Kelurahannya Kelurahan Winong di Boyolali. Ada nomor HP Pak? Nomor HP saya 08 222 662 4546. Oke Pak, siapa tadi namanya Pak? Bram. Pak Bram, panggilannya Pak Bram ya Pak? Pak Bram ini mulai terjun di dunia peternakan itu sejak berapa tahun yang lalu Pak? Sekarang tahun 2001, sekitar 6 tahun yang lalu kita sudah mulai peternakan ini. Cuman memang nggak langsung sebanyak ini, jadi mulai sedikit-sedikit. Mulai dari 2 ekor dan seterusnya sampai sekarang. Oh, berarti mulai dari kecil dulu ya Pak ya? Mulai dari kecil. Oh, itu ceritanya bisa sampai masuk ke dunia peternakan itu apakah emang hobi atau dulu ada faktor yang lain yang mempengaruhi Pak? Sebetulnya faktor kepepet. Faktor kepepet. Karena dulu saya aslinya kan kita pekerja ya, jadi karyawan aslinya. Terus saya juga pribadi bukan orang desa, tapi orang yang dibesarkan di kota. Jadi ternak itu sama sekali buta, nggak tahu sama sekali. Bahkan mungkin sama baunya aja kita jijik. Cuman karena memang waktu itu saya memutuskan untuk resign, keluar dari kerja. Terus usaha yang bisa kita dapatkan di desa itu hanya peternakan yang bagus, ya kita tekunin gitu. Oh begitu. Kalau boleh tahu ini untuk kapasitas kandang ini ada berapa ekor sekarang saat ini Pak? Untuk saat ini sekitar data kemarin sih ada 200 ekor, cuman keluar masuk. Tapi kita juga jalin kerjasama dengan teman-teman yang mereka ingin beternak mandiri. Jadi kita buka kemitraan mandiri juga, kita punya plasma juga. Plasmanya ada plasma breeding, plasma milking juga, dan plasma penggemukan domba jantan, penggemukan domba betina. Nah, plasma tersebut nanti yang ambil panenannya kita, biasanya kita 100% bertanggung jawab terhadap panenannya. Oh, berarti misalnya nanti ada yang mau kerja sama, ambil peranakan dari sini, digemukkan, dibesarkan, dijual ke sini lagi bisa. Ya, kalau itu kan kebanyakan kita penggemukan domba jantan biasanya untuk momentum di Idul Adha. Kalau untuk rutinitasnya penggemukan domba betina. Dan kita juga karena populasi domba dan kambing sekarang sudah mulai tipis, jadi kita juga buka plasma lagi untuk breeding. Nah, untuk plasma breedingnya yang kita ambil adalah panenan cempe-cempenya, jadi anakan-anakannya yang kita ambil. Nah, kalau untuk plasma milkingnya, kambing-kambing perahnya yang kita ambil panenan adalah susunya. Kalau di sini ada berapa jenis kambing Mbak ini? Ini kita hampir semua jenis punya, cuman ada ras-ras tertentu yang kita belum punya. Contohnya kalau perah kita belum punya sanen nih, karena sanen masih mahal, makanya kita masih pakai jantan sampera kita. Sanen peranakan. Cuman enaknya yang sanen itu kita belum ada, tapi suatu saat nanti kita pengen kita punya sanen. Dalam waktu dekat. Kalau domba, hampir semua jenis domba kita punya. Mulai dari Niki Dormas atau peranakan Merino. Oh, yang ini ya Bang. Terus ada yang ekor tipis atau Garut, Jawa Baratan. Oh, yang tanduknya melongker itu ya Bang? Itu. Ada. Terus domba-domba ekor besar, gede kita juga ada. Jadi memang semuanya. Cuman memang untuk saat ini bakalan lagi langka. Jadi sekarang didominasi yang banyak di itu domba ekor tipis. Oh, domba ekor tipis. Jawa Baratan dan Garut gitu. Ini kalau untuk kandang sendiri, jenis kandang apa ini Pak? Niki kandang kita kandang sederhana ya, karena untuk tempat kita kan kita punya keterbatasan tempat, tapi kapasitasnya lumayan besar. Jadi mau nggak mau kandang itu harus mepet ke tembok semua. Nah, pertanyaannya kalau misalnya mepet ke tembok, pintu masuknya di sebelah mana? Kalau seandainya di samping kan akan sulit juga. Kita semua pintu masuk ada di tempat pakan, makanya kita desain seperti ini. Dan kandangnya juga knockdown semua, bisa dibongkar pasang. Jadi kalau misalnya ada yang rusak atau harus dibersihkan, ada yang harus dibersihkan, kita cukup dilepas aja bisa. Kalau ada yang rusak kita tinggal
lepas kita tinggal ganti yang rusaknya. Ini kalau saya pertama masuk ini kan ada 200 ekor. Ini sama sekali nggak ada baunya ya Mas ya? Bau kotorannya itu saya nggak merasa baunya apa bau roti ini. Sebetulnya baunya tetap ada, sebetulnya baunya tetap ada, cuman memang 70-80% kita kurangi, jadi kita minimalisasi bau. Makanya dengan cara kita pakannya itu memberikan pakan fermentasi. Oh, seperti ini ya. Pakan sudah kita fermentasi. Kita pakannya pakai pakan complete feed, fermentasi complete feed. Bahannya itu apa aja, Pak? Macam-macam. Semuanya yang penting ada memenuhi kebutuhan seratnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, energinya terpenuhi, dan juga kalsium juga terpenuhi, mineral dan kalsiumnya terpenuhi. Untuk perawatan kambing, misalnya pemberian pakan itu berapa kali dalam sehari, Pak? 2 kali dalam sehari. 2 kali, siang atau sore atau? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Pagi dan sore saja, 2 kali saja. Untuk 1 ekor kambing itu pakannya itu berapa kilo, Pak? Pakannya itu? Tergantung saat kita mencarupnya itu, nanti yang kita dapatkan bahan itu kan nggak mesti ya, kita kadang-kadang dapat bahan kering gitu. Kadang-kadang dapat bahan basah. Jadi kalau misalnya kita dapat bahan basah itu kita kebutuhan pakan mereka 10% dari berat badan. Tapi kebutuhan pakan 10% dari berat badan itu udah komplit semua. Jadi udah ada serat, karbohidrat, energinya, dan kalsiumnya sudah terpenuhi. Tapi kalau seandainya pakannya dia pakan kering, kita buat pada saat kita ransumnya pakan kering, itu pemberiannya hanya 3% saja dari berat badan. Seperti itu. Nah, itu kalau kemudian kan kambing di sini ada banyak sekali nih, Pak. Kalau misalnya ada yang sakit, itu perawatannya seperti apa, Pak? Kalau kita lebih baik pencegahan sebetulnya. Pencegahan di SOP. Jadi SOP untuk harian kita punya. SOP hariannya. Jadi SOP kegiatan di kandang itu awal itu bukan ngasih makan, justru keliling ngecek kesehatan dulu. Ngecek kesehatan. Jadi karena teman-teman di sini yang ngelola ini udah pengalaman, kadang-kadang mereka tahu dari sinaran mata, dari gestur tubuh, dari kotoran, itu tahu kalau misalnya ada yang kurang sehat gitu. Nah, biasanya dari yang baru kelihatan kurang sehat aja langsung segera kita tanganin supaya tidak jadi sakit. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan di peternakan sudah 6 tahun, pasti ada beberapa kambing yang sakit itu. Kalau kambing ini yang paling rentan itu biasanya penyakit apa saja, Pak? Yang paling rentan itu biasanya mencret, mencret karena kesalahan pakan, terus pink eyes atau belekan, gitu, karena suhu tempat sekitar kita lagi dingin, gitu. Berarti, Pak, ya? Atau rata-rata domba atau kambing yang transit gitu baru datang dari perjalanan jauh, misalnya Jawa Timur, dari Jawa Barat, itu biasanya pink eye, sakit mata biasanya. Untuk penanganan pink eye atau sakit mata itu biasanya dikasih apa itu, Pak? Kita cukup pakai super tetra. Jadi super tetra yang dalamnya cair itu kita gunting ujungnya itu super tetra itu kita teteskan di mata mereka. Cuman karena super tetra itu antibiotik, kita pemberiannya 3 hari berturut-turut. Berkala. Jadi hari ini kita berikan, besok kita berikan, besoknya lagi kita berikan. Dan bagusnya kalau untuk pink eyes itu pemberiannya di saat sore. Karena kalau misalnya pagi dia kan terkena sinar matahari, jadi mata kan masih kerjanya masih maksimal. Tapi kalau misalnya sudah sore nanti kan dia malam, jadi mata itu bisa istirahat. Di saat itu penyembuhannya bisa maksimal. Ini kan saya dulu pernah lihat juga kambing yang terlalu lama mungkin ya, terlalu lama sakit balik kan nggak diobati atau nggak ada itu sampai warnanya memutih. Itu bisa sembuh atau tidak? Bisa sembuh. Kalau mata memutih itu sebetulnya dia hanya ada selaput putihnya yang efek dari penumpukan penyakit matanya itu. Nah, itu bisa dikatakan dia sebetulnya sudah sembuh, cuman permasalahannya dia nafsu makannya jadi berkurang karena kan nggak bisa ngelihat tempat makan. Berarti perawatannya itu ya harus kita
standby kan makan, jadi makannya harus dibimbing. Biasanya nih, jadi nggak bisa dia nyari makan, tapi kita yang memberikan makan ke dia. Tapi yang penting dengan syarat pink eyes itu, atau kalau sudah sampai kondisi mata sudah dipenuhi selaput putih itu, yang penting sudah tidak berair lagi. Biasanya kalau dia sampai berair di sini itu tandanya penyakit itu masih. Tapi ketika dia sudah nggak berair tapi masih selaput putih, itu sebetulnya nunggu waktunya sembuh. Begitu. Nah, kalau kan salah satu permasalahan peternak dan juga petani itu adalah penyakit kembung. Nah, kembung itu permasalahannya karena apa? Kemudian cara mengatasinya seperti bagaimana, Pak? Kalau di kami untuk kembung, kita pencegahan awal adalah ya dengan pakan fermentasi ini. Dengan pakan fermentasi ini bisa dia mengurangi kadar gas juga, dengan mengurangi kadar racun juga di dalam hijauan yang kita ransum ke pakan. Cuman kalau misalnya sudah terlanjur, memang kembung itu kalau nggak segera ditangani, dia resikonya adalah kematian. Karena dengan adanya kembung itu dia bisa menyumbat jalur pernapasan yang nantinya akan menyebabkan kematian cepat. Nah, kita penanganannya biasanya kita berikan kalau misalnya ada arang aktif dan minyak sayur atau minyak yang biasa digoreng untuk ibu-ibu masak itu sesuai takaran kita campurkan arang aktif itu kita minumkan ke domba atau kambing. Nah, setelah itu baru kita berikan obat kembung. Obat kembungnya mereknya itu ya, Pak? Itu apa? Obat kembung khusus ternak juga bisa, obat kembung untuk manusia juga bisa. Begitu, Pak. Obat kembung manusia itu salah satunya antangin misalnya? Ya, misalnya gitu, jadi menyebutkan. Tapi jangan lupa juga untuk perut di sebelah kiri itu dioleskan semacam kayak salep-salep untuk penghangat gitu. Misalnya minyak kayu putih dan yang lain-lain bisa. Gitu. Yang penting menghangatkan si perut supaya anginnya bisa keluar. Begitu. Ini kambing-kambing ini dikasih minum atau tidak, Pak, ini, Pak? Dikasih minum. Tempat minumnya di sebelah. Standby ini. Di dalam. Ada di dalam. Dan semua ada instalasinya. Ini ada instalasinya semua. Instalasi air. Supaya kenapa kita harus airnya nggak air macam-macam, cukup air putih aja, air biasa gitu, dan bukan air yang dimasak. Karena dan harus terinstalisasi. Karena kalau tidak terinstalisasi nanti pengelola kandangnya akan kesulitan, repot. Kalau udah terinstalisasi seperti ini, jadi kan cepat. Jadi dia tinggal satu aja. Orang, ini yang menangani ini 200 orang ini cuma satu orang. 200 ekor satu orang ini ya? 200 ekor satu orang. Gitu. Luar biasa. Karena semuanya sudah tersistem, termanajemen. Pakan sudah ada, air tinggal mengalirkan. Ini kalau pembersihan kandang kotorannya ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, Pak, ini? Kebetulan kalau di Satria Farm ini kita setiap hari dibersihkan. Setiap hari dibersihkan. Setiap hari dibersihkan karena tenaga membersihkannya itu pagi-pagi, jadi nanti dia ganti-gantian. Jadi bisa setiap hari atau 2 hari sekali lah. Gitu. Paling lambat ya 2 hari sekali. Ini. Oke. Ini kalau misalnya ini kan kandang kambingnya ada ini kayak di jerambah apa namanya, Pak? Di jerambah. Di jerambah ini. Jerambah dan dimiring. Dimiringkan ini supaya apa ini, Pak? Dia supaya urin yang air kencing atau urin dia mengalir. Ini mengalir dia langsung ke pembuangan. Ke tempat pembuangan, ke septic tank, dia langsung kita tampung di septic tank. Ada septic tanknya ini, teman-teman. Nanti tinggal kita mau manfaatkan atau tidak urinnya. Seperti itu. Kalau seandainya kita pengen manfaatkan, kita tinggal tampung di biasanya kita bikin tong kita kasih tong di bawah situ untuk nampung urin. Yang suatu saat bisa kita pakai untuk bikin pupuk organik cair. Iya. Kalau untuk kotorannya ini dibuang atau dimanfaatkan kembali, Pak, ini? Dimanfaatkan kembali. Banyakan yang memanfaatkannya petani-petani sayur di sini. Mereka nanam cabai, nanam tembakau dan yang lain-lain biasanya ngambil di sini. Begitu. Oke. Ini ada tips atau trik atau semacam motivasi bagi teman-teman yang ingin mulai belajar beternak atau seperti apa, nanti ada motivasi atau tidak ini, Pak?
Ya, kalau untuk pesan kita terhadap peternak-peternak yang terutama yang baru-baru gitu. Dapatkan feel dulu dalam beternak. Jadi dapatkan rasa kasih sayang dulu. Wah, kita seneng, kita hobi dalam beternak gitu. Terus baru kita beternak. Nah, ketika kita beternak jangan dulu kita muluk-muluk untuk wah nanti si kambing yang kita pelihara ini ada untung segini, mendapat untung segini. Karena kalau kita udah berpikir seperti itu, biasanya terlalu matematis, biasanya malah nanti bertolak belakang hasilnya. Biasanya ketika hobi, dia langsung kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Terus kan ini kan sunnah juga kan ya, beternak tapi kita sunnah juga. Jadi kalau misalnya kita sudah beternaknya dengan baik, insya Allah mereka akan memberikan keuntungan secara otomatis. Tapi memang ada beberapa sektor ketika kita sudah mulai menekuni yang benar-benar harus kita hitung. Contohnya kayak penggemukan. Kalau penggemukan kita punya target berapa lama di kandang kita untuk kita kasih makan, untuk kita pelihara, terus dia kita jual sehingga untung, itu memang ada target tertentu dan harus dihitung gitu. Dan sebetulnya hitungan itu nggak mutlak, tapi yang penting kita punya data. Ada patokannya ya Pak? Ada patokan, kita ada target tertentu supaya kita ada motivasi dalam beternak. Oke, terima kasih Pak ini untuk motivasi dan juga sedikit informasi tentang kambing-kambing ini. Sekian dari YouTube saya, mohon silakan ditutup Pak. Siap. Ditutup. Oh ya, teman-teman, bagi peternak-peternak yang berada sekitar Boyolali sekitarnya atau yang sedang lewat, silakan mampir ke peternakan kami di Satria Farm. Insya Allah kita akan memberikan pengalaman kita, bukan ilmu, karena kita juga masih mencari ilmu ya, pengalaman yang sudah kita alami selama ini dalam beternak. Dan untuk pemuda-pemuda yang saat ini masih belum ada motivasi untuk ternak, silahkan gali lagi potensinya di ternak ini sangat luas sebetulnya. Masih banyak sisi yang bisa kita manfaatkan dari ternak. Silahkan cobalah untuk beternak, karena kita butuh generasi pemuda-pemuda yang tidak hanya kerja di pabrik, tidak hanya kerja di kantor, tapi juga pemuda-pemuda generasi petani dan peternak. Oke, siap. Dari saya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.